Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Beberapa waktu yang telah lalu ada sosialisasi Perwali 152 tahun 2023. Poinnya adalah tentang pengelolaan air limbah domestik atau IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Nah, pada zaman almarhum Sopyan Arpan ada juga yang namanya IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, di mana beliau memasang jaringan perpipaan untuk menyedot tempat-tempat yang memberikan kontribusi, artinya ruko, hotel, dan lain-lain yang memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk dikelola air limbahnya. Nah, air limbah yang dikelola itu adalah di mana pembuangan-pembuangan yang dikeluarkan di luar daripada septic tank itu akan dikelola oleh pemerintah pada saat itu. Nah, lalu pada saat itu tidak berjalan dengan mulus. Artinya seiring dengan juga meninggalnya almarhum Sopyan Arpan, maka pengelolaan air limbah itu menjadi quote and quote sia-sia. Lalu ada Perwali 152 2023. Di mana tarifnya adalah bervariasi. Antara 1.500 sampai dengan 200.000 per bulan. Lalu dalam pernyataannya direkturnya menyatakan bahwasanya pengelolaan air limbah ini memiliki potensi pendapatan 1 miliar per bulan. Perwali itu sama sekali belum didasari oleh peraturan daerah. Hari ini, alhamdulillah saya ketemu dengan kawan-kawan tadi di Ambin Demokrasi di rumah Alam Sungai Andai, di mana ada ketuanya di sana, Pak Nurholis Majid, ada calon wakil wali kota Pak Winardi Setiono, lalu ada juga Berry Purkon, ada juga Profesor Effendi, ada juga kawan-kawan PES, dan ada juga aktivis-aktivis yang datang pada hari ini. Dan saya adalah diantaranya, termasuk datangnya salah satu anggota DPRD yang kira-kira di 2000, bukan kira-kira, artinya di 2024, yakni Sukrowardi. Jadi hari ini ada Sukrowardi datang. Nah, jadi yang menjadi problem pada hari ini adalah adanya, dari kemarin saya mendapat laporan juga tentang keberatan dari masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang diikut sertakan di dalam penagihan PDAM. Air limbah ini di situ disampaikan bahwasanya pengelolaan air limbah domestik ini adalah menyedot air, lalu lebih ditekankan kepada penyedotan septic tank. Di dalam setiap keputusan, di dalam pengambilan baik oleh wali kota atau saya sebut di sini adalah pemerintah. Pemerintah itu adalah DPR di dalamnya. Jadi harus digarisbawahi yang namanya pemerintah itu adalah DPR di dalamnya. Harus melihat kualifikasi juga tentang sebuah daerah. Tentang tanahnya. Artinya kalau dia tanah gambut, di mana rata-rata septic tank di Banjarmasin itu adalah penyerapannya, dia akan menyerap ke tanah, maka tentunya kotoran itu tidak lagi berbentuk. Karena dia diserap oleh tanah, berbeda dengan lokasi misalnya Banjarbaru. Di mana tanah-tanah keras, maka pengelolaannya pun berbeda, cara membuatnya pun berbeda. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwasanya adanya keberatan masyarakat atas pungutan itu. Pungutan itu tidak didasari oleh perda. Menurut Sukrowardi hari ini, perdanya masih digodok, tapi perwalinya sudah muncul. Artinya apa? Dia memungut tanpa landasan. Landasan pijak yang kuat kira-kira pada saat dia menentukan tarif. Karena tarif itu harus diputuskan melalui dewan. Tapi saya tidak bicara apakah ada perda atau tidak ada perda. Perda itu tentu mengatur, termasuk misalnya memungut di dalamnya, yaitu untuk kesejahteraan bersama. Jadi bukan bikin perda untuk melandasi suatu nafsu semata-mata lalu membebankan masyarakat karena hanya ingin mengangkat PAD. Karena negara mungkin sudah keadaan keuangan ini sudah begitu parah sehingga satu-satunya jalan adalah bagaimana membebani masyarakat itu dengan cara-cara yang tidak baik menurut kita. Jadi perwali pun kalaupun lahir berdasarkan perda, maka perdanya itu juga perda yang berpihak kepada masyarakat. Bukan perda dibikin karena keinginan sesuatu. Perda yang cuma merubah-rubah pasal, lalu membuat perda ada duitnya, lalu ada perjalanan dinasnya, lalu ada lebihannya di sana.
Karena itu saja kan yang memungkinkan untuk tidak ditangkap. Selain main-main proyek gitu. Nah, ini yang kita tidak bisa tolerir. Jadi hari ini rapat Ambin Demokrasi menyampaikan sebuah sikap. Pertama, sikapnya adalah melakukan statement pers yang sudah dilakukan mereka pada hari ini. Yang kedua adalah berkirim surat kepada pemerintah, DPR dalam hal ini juga wali kota. Yang ketiga adalah melakukan audensi. Yang keempat adalah melakukan gugatan hukum kepada pemerintah. Jadi ketika Anda membuat sebuah perda atau membuat sebuah peraturan yang membebani masyarakat, maka itu juga dihitung landasannya. Ketika zaman almarhum Sopyan Arpan, IPAL itu memiliki instalasi tersendiri, ada instalasi perpipaannya, ada jasa yang diberikannya. Tapi kalau ini kan polanya pengelolaan air limbah domestik ini kan menyedot sepertinya, seperti perusahaan sedot tinja yang suka ditempel-tempel kertasnya di mana-mana di tiang-tiang listrik kalau di Jakarta atau di daerah-daerah lain, sedot tinja dan sebagainya. Tapi ini membebankan masyarakat secara wajib. Ini yang kita tidak inginkan sebuah keputusan dari pemerintah. Oleh karena perda itu dibuat memang peraturan daerah gitu. Kalau peraturan daerah itu tidak dibuat dengan baik, makanya itu perdu namanya, bukan perda saya sebut. Apa itu perdu? Saya tidak mengambil istilah Rocky Gerung dengan kata-kata dungu atau peraturan dungu gitu. Tapi peraturan dugem. Saya sebutnya peraturan dugem, karena dugem itu dunia gemerlapan yang penuh dengan hawa nafsu. Itu yang dilakukan. Lalu perwalinya itu pun bukan perwali gitu. Kalau bahasa Banjar perwala namanya. Kalau wali itu mengidentikan sesuatu yang baik, tapi wala itu bagi orang Banjar itu bandel, nakal, kelakuan yang tidak baik itu diartikan dengan wala. Jadi ini perdu dan perwala gitu. Kalau perdanya lahir itu perdu namanya. Tapi kalau misalnya perwalinya lahir, itu perwala namanya. Jadi bukan perwali. Jadi sikap kami jelas. Jadi tadi Ambin Demokrasi sudah sikapnya sangat jelas. Dan saya juga sikapnya sangat jelas. Jadi anggota DPR itu harus betul-betul memegang amanahnya, memegang tanggung jawabnya. Jadi jangan hanya sesuatu yang disodorkan oleh pemerintah, lalu DPR-nya diam. DPR itu kan mewakili aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak perlu bicara sebenarnya. Saya sebenarnya tidak perlu bicara. Karena saya sudah mewakilkan dengan wakil-wakil saya, tapi mereka tidak pernah mau bicara. Karena ya itu tadi, bikin perda hanya untuk sesuatu. Sehingga namanya perdu. Itu yang selalu saya sampaikan selama ini. Lalu peranan anggota DPR yang diberikan amanah, jadi amanah itu bukan lagi sesuatu yang harus dijalankan. Sebuah tanggung jawab yang dibebankan. Tapi amanah itu berubah menjadi asal menambah upah gitu. Jadi kalau ada cocok biayanya, perdanya, asal menambah upah dari luar gaji, di luar reses dan sebagainya, maka anggota-anggota DPR itu menjalankan yang sesuatu yang tidak baik bagi kita. Seharusnya sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik dan benar, ditelaah, diteliti. Sehingga ketika mengambil sebuah keputusan, maka keputusan itu dirasakan oleh rakyat itu baik, tidak membebani. Di dalam situasi sulit seperti ini, pemerintah masih terus membebani rakyat dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan saat ini. Mungkin pada saat rakyat menjadi sudah makmur, tidak ada masalah. Apapun mau Anda sedot, silahkan. Jangankan septic tanknya Anda sedot. Mungkin ketika orang beol pun Anda sedot, silahkan saja pemerintah dan DPR mau berlaku seperti itu. Ini adalah suatu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Dalam hal ini wali kota dan anggota DPR di dalamnya. Bagi orang-orang yang berduit di antara 1.500 atau sampai 200.000 itu bukan hal yang beban yang berat. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, apalagi misalnya dikalikan dengan kubikasi, mereka memakai, itu suatu yang berat. Tapi ketika sesuatu yang berat itu kalaupun dilandasi dengan hal yang baik, mungkin mereka masih bisa menerima ketika uangnya digunakan dengan baik, uangnya dipakai dengan baik, bukan dipakai untuk hal-hal yang bukan prioritas, lalu bikin misalnya lampu jembatan, padahal pasar lama itu bobroknya bukan main, tapi bisa bikin kemegahan, jadi mempertontonkan antara sebuah kemegahan jembatan yang 11,5 miliar dengan pasar lama yang tidak pernah dibenahi, lalu bikin air mancur yang tidak keluar kayak orang prostat gitu.
Jadi hati-hatilah di dalam menyusun anggaran seperti ini. Tidak sekali dua sudah modus anggaran seperti ini, dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Mereka itu berkolaborasi untuk mengakali anggaran. Kalau pintu gerbang se-Indonesia pintu gerbang, pindah ibu kota se-Indonesia pindah ibu kota. Itu kalau bikin air mancur se-Indonesia bikin air mancur. Kalau bikin taman se-Indonesia bikin taman, tapi bukan taman yang esensi terhadap masyarakat. Taman-taman yang di bundaran, batas-batas kota yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali. Ini adalah modus-modus yang mereka lakukan yang sebenarnya DPR sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang disandangnya, kecuali menambah upah tadi yang saya bilang amanah itu asal menambah upah. Lalu mereka lakukan apa saja, tutup mata, tutup telinga. Hatinya juga terkunci sehingga tidak pernah lagi berbicara tentang esensi daripada sebuah kebijakan yang harus diberikan kepada masyarakat itu baik atau buruk. Hari ini saya mengapresiasi Ambin Demokrasi. Kenapa jadi saya mengapresiasi? Karena hari ini keputusan adalah tidak berhenti di dalam ruang diskusi. Itu yang penting. Karena menghentikan segala persoalan hanya di dalam ruang diskusi, itu sama saja kesia-siaan semata-mata. Kalau sudah di dalam ruang diskusi diambil sebuah keputusan yang konkret, bahwasanya kita harus uji ini, kita harus bela masyarakat, maka itu harus dibela habis-habisan. Jangan sampai setiap persoalan ada yang menegosiasikan. Lumpuhnya perjuangan itu karena negosiasi. Karena suap. Hari ini Ambin Demokrasi saya sangat mengapresiasi. Bahwasanya kita harus tegas, harus keras. Cabut itu perwali. Itu poinnya. Cabut perwali itu. Kaji ulang. Sehingga tidak memberikan beban kepada masyarakat. Masyarakat sudah terlalu banyak beban. Ditambah lagi beban-beban lain. Yang semuanya menimpakan kepada masyarakat. Oleh karenanya hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kawan-kawan dan rakyat harus melawan. Jangan pernah diam terhadap sebuah kebatilan, kemungkaran. Kalau melihat kemungkaran, melihat kebatilan, atau antara yang hak dan batil, lalu kita mengatakan saya netral. Aktivis mengatakan saya netral. Ya sudahlah, biarkan saja ini seperti ini urusan pemerintah. Tidak ada urusan pemerintah. Pemerintah itu digaji oleh rakyat. Oleh karenanya ketika ada yang hak dan batil, maka ikutilah yang hak. Yang batil itu harus diperangi. Itu poinnya. Jadi hari ini sekali lagi saya sampaikan, saya dari organisasi juga Gerakan Jalan Lurus dan kawan-kawan dari Ambin Demokrasi sudah mengambil sikap bahwasanya beberapa hari ke depan harus ada langkah konkret di dalam hal ini. Tidak bisa kita membiarkan terus rakyat ditekan, rakyat disakiti, tapi kita hanya diam 1000 bahasa. Oleh karenanya obat sehat itu adalah salah satunya memerangi kemungkaran. Konsisten di dalam memerangi kemungkaran itu salah satu obat sehat. Bersabar di dalam segala kesulitan. Itu jadi obat sehat juga buat kita. Jadi jangan pernah netral di dalam melihat sebuah persoalan. Ketika ada hak yang batil, maka kita harus mengikuti yang hak dan memerangi yang namanya batil, yang namanya kemungkaran. Dengan cara kita, semampu kita. Bukan diam 1000 bahasa. Demikian hari ini saya sampaikan. Hari ini dimulai sebuah perlawanan atas Perwali 152 tahun 2024 tentang pengelolaan air limbah domestik yang sama sekali kita anggap tidak rasional untuk dibebankan kepada masyarakat sebelum pemerintahnya, baik di dalam pengelolaan anggaran, baik di dalam pelaksanaannya, baik di dalam pengawasannya, dan baik di dalam pertanggungjawabannya. Ketika semua itu belum dilaksanakan, maka jangan bebani rakyat hal-hal yang tidak penting. Jadi sekali lagi poinnya, jika ingin membuat peraturan, buatlah perwali, bukan perwala. Kalau membuat perda, buatlah peraturan daerah, bukan perdu, peraturan dugem yang hanya mendefinisikan keputusan pada hawa nafsu semata-mata belaka, mengukur semuanya dengan duit, padahal semuanya juga akan hilang bersama dengan kematian yang akan kita hadapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Lawan semua kemungkaran yang ada dengan cara dan kemampuan yang dapat kita berikan. Itu adalah salah satu obat untuk sehat dunia dan akhirat. Amin.